sallallahu alaihi wasallam khairal ummah nahmaduhu wa nashkuruhu ala hadhihi ni'matil 'azimatil jazimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil ziham, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di mana kita sama-sama pada malam hari ini berkumpul, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia, yaitu masjidnya Allah, dan juga berkumpul di dalam rangkaian acara yang sangat mulia, yaitu memperingati daripada lahirnya sosok yang paling mulia, memperingati lahir sosok yang sangat diagung-agungkan oleh Allah, makhluk yang sangat dimulia, dibesar-besarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan kehadiran kita berataan pada masjid yang mulia di dalam memperingati lahirnya Nabi Muhammad yang paling mulia, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua di dunia, di barzakh, dan kelak nanti di hari kiamat. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut setia beliau ila akhir zaman. Hadirin hadirat jamaah Maulid Nabi yang dimuliakan Allah, yang sama-sama kita muliakan tamu kita yang paling mulia, alhamdulillah, di tengah-tengah kita, dan tadi sudah beliau menyampaikan tausiahnya yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi masuk ke lubuk hati kita semua, sehingga kita mudah mengamalkan apa yang disampaikan beliau, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Faqir Al-Ummari. Beliau ini Cilai adalah salah satu murid Tuha, murid nang tatuha daripada Sayyidina Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Karena beliau ini waktu belajar itu bukan hanya di Darul Mustafa di Tarim. Beliau belajar kepada Habib Umar itu waktu beliau masih berada di Baydha. Baydha itu adalah bagian daripada timur, bagian daripada Yaman Utara. Di situ ada seorang wali besar, yaitu namanya Al-Habib Muhammad Al-Haddad, min Tuha daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Jadi Al-Habib Syekh kita ini, alhamdulillah, beliau itu sudah bersama-sama dengan Habib Umar itu di waktu beliau di Baydha, sampai Habib Umar kemudian pindah, diperintahkan oleh guru beliau untuk menyebarkan ilmu ke Syihir. Maka kemudian beliau pergi ke Syihir juga sampai tiba ke Tarim, ke Hadramaut. Maka kemudian beliau menyusul lagi ke Hadramaut belajar bersama Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Maka kita untung benar karena kita berada di tengah-tengah orang yang berkumpul dengan orang soleh. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di kampung kita, Allah tambah lagi keberkahan di kampung kita. Amin. Karena Cilai dalam sebuah hadis Nabi SAW katakan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Ketika seseorang berkumpul dengan orang yang saleh, orang yang pernah berkumpul dengan orang-orang yang wali min awliyaillah subhanahu wa ta'ala, hatinya yang selalu terhubung dengan Allah, mereka ibadahnya yang sangat banyak, zikir yang sangat banyak, mereka ini pernah berkumpul dengan orang yang saleh semacam itu. Maka kita hari ini alhamdulillah kedatangan sini, pun kita datang ke sana, waduh, duitnya ada, ya kah, hutangnya belum lunas, apalagi anak Hadramaut sana, waduh, uyuh banget. Syukur alhamdulillah sidin mau meluangkan waktu ke sini. Alhamdulillah. Ini kira-kira terusakan ke ceramah ambihan enggak? Ini nak semangat lagi nih. Ya kah, ulun tidak apa-apa punya ambihan. Ya kah, mestinya makanan kita. Ya kah, mudah-mudahan ini berkah sidin datang ke kampung kita. Mudah-mudahan kita berataan ujar Rasulullah, mereka apabila berada di tengah-tengah kita, maka kita ini kayak apa aja keadaannya, baik yang hadir misalnya, mohon maaf, dari awal sampai akhirnya guring aja. Ya kah, adakah kita yang guring?
Dari awal sampai akhirnya berpandai segala macam, mungkinnya kada paham di sana di pojok-pojok sana tuh, kada memahami apa yang disampaikan. Tetap ujar Rasulullah, hadirnya pian bersama orang-orang soleh maka tidak akan dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedudukan kita bersama orang-orang soleh. Mudahan kita terkumpul di dunia, terkumpul di surga nanti di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita, masya Allah, guru-guru banyak di sini. Ada guru Muhammad Sofwan, ada guru Fitriadi, ada guru Mustafa. Ini guru Mustafa ini sekampung lawan ulun. Guru ulun sini luar biasa. Tapi wah ini luar biasa jadi tolong sistem, masya Allah. Kita doakan dan kawin lagi nih. Langsung bermamai bini samping. Ya kata Bapak, mudahan sidin panjang umur, sehat walafiat. Hah? Ini begayaan kan Pak Jolo? Mau sidin kawin, sidin sokong juga. Ada ulun juga, tanggung jawab ya lah. Ya, ini ada Pak Haji Harli, masya Allah. Kemudian ada pengurus, ada Bapak Camat, kata di siapa tadi bisa bantu, kada paham juga lah. Pokoknya semua berataan mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ulun ini sebenarnya hendak menambah sedikit aja karena ini sudah jam 10. Ulun tahu pian ada nambah jualan besok, ada nang ada nambah gawe ke kantor besok, ya kah? Ada nang berjualan sayur, jual iwak, apalagi kalau mengantar anak sekolah dan segala macam. Iyalah. Nah, jadi kita kada lawas-lawas insyaallah paling sampai jam 12 insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ulun ingin menyampaikan sedikit tambahan yang beliau sudah sampaikan itu sudah luar biasa cukup. Jadi beliau tadi, ulun ulang sedikit, beliau tadi menyampaikan bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad ini harus bujur-bujur punya ikatan khusus dengan Nabi Muhammad. Jadi yang dari awal beliau sampaikan itu cilai, ulun catat nih, jadi ulun mendengarkan bujur-bujur. Maka ulun simpulkan apa catatan ulun ini, semua yang disampaikan tadi itu mengajarkan kita berataan kayak apa caranya kita nih hidup di dunia punya irtibab, punya hubungan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ini adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, yang paling mulia dari seluruh para nabi-nabi yang ada. Maka kemudian Nabi yang mulia ini bisa saja umatnya jadi mulia, tapi sebaliknya bisa jadi umatnya ini menjadi umat yang paling hina. Karena Nabi SAW itu mati-matian sidin dalam sehari malamnya beliau memikirkan kayak apa umat sidin. Maka di dalam salah satu pertengahan ceramahnya Syekh Ahmad tadi, beliau menceritakan bagaimana suatu hari ujar sidin Nabi Muhammad itu sidin merenung sini, pusing memikirkan. Akhirnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ini kan apa jadi muhanya pina kusam, pina kayak galau. Akhirnya diperintahkan oleh Allah turun malaikat Jibril, tanyakan kepada kekasihku, ada apa? Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad jadi merenung? Kenapa jadi Muhammad itu jadi galau? Tanyakan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kekasihnya yang paling mulia itu menderita hidupnya. Maka akhirnya kemudian datanglah malaikat Jibril menanyakan, ya Rasulullah, ada apa denganmu? Allah Subhanahu wa taala bertanya-tanya. Apa ujar Nabi SAW? Ujar Nabi SAW, baca tatanya tadi. Ujar Nabi SAW, ya kah, wahai Jibril, aku tidak ingin punya umat, satu umat saja itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak menginginkan ada salah satu di antara umat sidin yang dapat siksaan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan kepada malaikat Jibril alaihi salam setelah dilaporkan oleh Jibril, ujar Rasulullah, wahai Allah, itu Rasulullah tidak ingin salah satu di antara umatnya beliau ada yang kemudian celaka di hari kiamat. Beliau memikirkan bagaimana keadaan umat Nabi ini, dipikirkan berataan nih. Ini kita bertahan ini semuanya dipikirkan 14.500 yang telah 1.400 yang telah lalu. Itu tahun yang lalu itu luar biasa, beliau telah memikirkan berataan. Kita semua dipikirkan kayak apa nasib kita nanti di hari kiamat.
Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Aku memberikan wahai Muhammad kepadamu sampai engkau ridha. Jadi Nabi Muhammad itu sudah dapat dari Allah Subhanahu wa taala apa aja wahai Muhammad nang membuat ikamu senang, maka aku akan turuti itu semuanya. Maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku wahai Jibril tidak ridha satu orang pun di antara umatku ada yang masuk ke dalam api neraka. Mudah kita selamat dari api neraka. Amin. Maka ini adalah catatan wahai hadirin, bagaimana Nabi itu wujud-wujud memikirkan kita bertahan. Maka oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang bagaimana sunnah ini memang hukumnya sunnah. Artinya kalau seandainya ditinggalkan maka kata para ulama kada berdosa. Tapi dengan adanya sunnah inilah ternyata hubungan kita itu akan tambah kuat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hubungan kita ini harus ada supaya kita bujur-bujur terikat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cilai hidup di dunia ini panjang. Perjalanan kita ini sudah terasa panjang di dunia ini, tapi Allah mengatakan di dunia ini hidup tidak ada artinya. Antara ma bainal adzan wal iqamah, ujar Nabi, hidup di dunia antara adzan dengan qamat, waktu yang sangat singkat sebenarnya. Nah, perjalanan yang sangat panjang nanti di alam kubur, barzakh, itu panjang hidup kita nanti sampai nanti di hari kiamat. Kita bertahan akar tokotan kanting bagaimana keadaan kita. Oh subhanallah, Allah mengisahkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnih. Di Al-Quran ciri Allah sudah sampaikan nanti di hari kiamat. Ujar Allah, seseorang tidak lagi memikirkan kawannya, bestinya nanti di dunia. Kayak apanya dulu kawan di dunia luar biasa, sepiring, semua seliur bahasanya. Makan, ada gembangan kemana-mana berdua terus. Tapi di hari kiamat ada lagi sudah dipikirkannya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Siapa? Kada tahu lagi kayak apa abah lawan nang mama. Abah kada mikirkan lawan anak kada terpikirkan lalu goitan karena saking dahsyatnya nanti di hari kiamat cilai. Maka ini yang dipikirkan Nabi Muhammad, terus pikirkan Nabi Muhammad kayak apa umatku nanti ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma yafirru bil akhi wa ummihi wa sahibatihi wa banihi. Kayak apa seseorang nambi isian anak kada terpikirkan lagi anaknya, bini lawan laki kada taharung lagi, walaupun di dunia janji cinta sehidup semati berjanji nih. Tetap pengen bin mati kawin ulang lagi kita. Bujur kada? Bujur kada? Itu di dunia jelek, di dunia apalagi di akhirat. Makanya jangan terlalu percaya lawan omongan laki. Ngomongnya laki pindah banyak gombal-gombal, itu gombal aja. Muslimin mati tetap banyak kawin lagi. Tapi mau ada masalah. Kalau pian anak kawin lagi itu kada apa-apa. Jadi ulun sampaikan di sini, kalau misalnya mati bini, pian bolehlah kawin lagi. Boleh kada? Boleh. Kenapa kada boleh? Boleh. Ya kah? Tapi gurunya bini kena tersiksa di kuburan. Nah, ini nak kada paham. Justru cilai kalau laki pian kawin lagi, maka pian akan mendapatkan ketenangan di dalam kuburan. Ini namanya yang dikatakan anak kada diketahui oleh bibinian. Mun kita mati bini, ya kah? Oh iya, kawin aja. Kada ingat-ingat ya. Belum lagi kering jika kuburan bini, kawin sudah aja. Ini omongan-omongan orang bahari. Padahal kan hukum kada kayak itu. Amun bibinian mati lah, lakinya itu walaupun belum di kuburan atau belum dikuburkan, maka boleh laki kawin lagi. Inilah wajib. Takutan juga sama, takutan juga. Banyak Harley. Bini mati sebelum dikuburkan kawin lagi. Inilah. Jangankan pian sedih kedua nih. Muhammad sallallahu Muhammad. Aibian kalau menurut hukum Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau ketika meninggal bini sidin, maka sidin kada mau bini sidin dikuburkan terlebih dahulu kecuali sidin akad nikah dulu.
Guru Sofwan kayak Pak. Cadangan-cadangan itu lain pula. Ini nih kita untuk meluruskan nih pemahaman benar ini. Jangan salah paham, jangan salah paham. Justru di ketika laki pian kawin lagi, itu akan terjaga laki pian daripada perkara-perkara dosa. Karena ada hadis Nabi katakan syiraru ummati al-uzzab. Umatku nang paling kada baik itu adalah umatku nang membujang. Ayo bujuran. Hantu-hantu ada bingung jadi ya. Iya dah, dan duda-duda pas pindah mencari besok nih. Bujuran. Ini Rasulullah katakan sejahat-jahat umatku itu dia Nabi, yaitu orang nak kada mau kawin, padahalnya mampu, padahalnya sugih, tapi kada mau kawin. Ini dicela Nabi SAW. Makanya Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal itu sini kada mau masuk di dalam hadis Nabi Muhammad syiraru ummati itu. Sini kada hendak supaya berada di hadis yang dikatakan Rasulullah sejahat-jahat umatku, yaitu nak kada kawin. Anak sudah kawin pun misalnya meninggal, artinya kan masih bujang juga tuh. Masih bujang tuh artinya kada bisian pasangan. Maka Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau khawatir jangan sampai masuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuk ke dalam laknatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya cilek kalau seandainya pian ada bisi keluarga mati bini, lakinya kawin lagi, jangan disalahkan. Jangan disalahkan karena itu tidak ada hukum nang salah apabila laki mati, bini minggu depan kawin lagi. Nah ini haram. Ini kada boleh. Kata tahu namanya. Apa lucunya? Serius. Nah, apa tadi kisahnya? Laki mati. Dengarkan, ulang. Dengarkan. Laki mati. Bini berlaki lagi. Sebulan yang akan datang. Sebulannya apa? Setelah mati lagi nih, sebulan ke depan, rupanya si bini ini pernah ada cadangan. Kawin lagi. Apa hukumnya Guru Mustafa? Nah, ujar Guru Mustafa kada boleh. Ngerti bini Guru Mustafa? Kalau bujur kena haji. Bujur. Kalau laki mati, bini jangan kawin dulu kecuali sampai masa iddah. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. Mun mati laki cilai, pian jangan lantih-lantih hendak kawin, tunggu masa iddah dulu. Sampai kapan wahai guru? Ujar Allah, sampai masa iddahnya perempuan kalau mati laki 4 bulan 10 hari. Maju gue lolosnya bang. Nah ini bang kisahnya hukum Allah ya kayak itu. Kita nih hidup bujur-bujur mau ompati hukum Allah. Makanya peringatan Maulid Nabi ini yang paling terbesar adalah kayak apa caranya kita semakin kuat dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat bagaimana ajaran Nabi SAW. Ajaran Nabi SAW yaitu tidak keluar daripada Al-Quran dan hadis. Maka kita umat Nabi Muhammad hendak selamat hidup di dunia sampai negeri akhirat, jangan pernah tinggalkan Al-Quran dan hadis. Ujar Nabi SAW, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan, ujar Nabi, 2 macam. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian bujur berpegang kepada 2 ini nah ujar Nabi, maka kalian tidak akan pernah tersesat hidup selama-lamanya, sampai maksudnya nanti kalian akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Apa yang 2 perkara itu? Ujar Allah, kitabullah wa sunnati. Dalam riwayat ini kitabullah wa itrati ahli baiti. Kitabnya Allah yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain yaitu keluarga dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Nah jelaslah ini jelaslah. Kalau pian hendak hidup selamat, maka ujar Nabi umpati Al-Quran. Al-Quran memandahkan kalau mati laki, udah panjang umur bertahan laki kita, amin. Ya kan? Jangan doakan laki mati. Kalau laki mati, kalau mati laki,
Maka seorang istri jangan kawin dulu kecuali setelah habis masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Kenapa jadi ini harus dipraktekkan ya wahai guru? Kan ini zaman sudah teknologi sudah canggih. Kan kita memahami bagaimana yang dimaksud dengan Al-Quran supaya jangan sampai masuk ada rahim kita nih anak daripada anak bakas laki kita. Hukumnya haram. Hari ini sudah ada penelitian. Hari ini sudah ada teknologi yang sangat canggih. Namanya USG. USG apa namanya? Oke, betul ya. OSG kalau? Nah itu maksudnya. Orang-orang wahini kalau hendak meriksa anak tuh laki kah binian kah pakai OSG. Jadi dicek. Artinya wahini nyaman. Amun hendak meriksa bini itu misalnya, apakah mati laki, hendak meriksa bujur kah, hamil kah, kadakah? Gampang wahini gampang. Tinggal tes apa namanya? Tes pen. Tes pek. Batu bang. USG. Dilihati di situ kelihatan ujar-ujar dokter, oh ini bersih. Nah, inilah di kita kekurangannya teknologi dengan ayat Al-Quran. Nah ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jelek ada kawal pian hari ini kayak apa aja sen-sen yang mereka hari ini ingin membuktikan tetap Al-Quran itu kada bakalan pernah salah. Karena Al-Quran itu murni adalah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kada bakalan pernah tersesat. Ternyata nah ini anak-anak Cil, rupanya jelas setelah diteliti lagi lebih lanjut oleh para pakar, ternyata rahim seorang ibu itu apabila meninggal lagi, nih rahim ini tidak akan bersih, walaupun menurut USG rahim itu ternyata bersih, kada ada bisi anak sama sekali, tidak ada tidak ada tanda-tanda ini perempuan akan mengandung anak laki yang sudah meninggal tadi. Nggak ada tanda-tandanya. Tapi ternyata pian harus ketahui ada penemuan penelitian. Rupanya ternyata subhanallah di dalam rahim seorang ibu itu tidak akan bisa bersih. Di dalam rahim itu tidak akan bisa bersih terkecuali setelah berlewatnya waktu 4 bulan 10 hari ini. Jadi 4 bulan 10 hari ini ketentuan dari Allah. Dikena kawan ditawar-tawar. Kecuali dalam Al-Quran apabila perempuan itu ditinggal mati laki tapinya sedang hamil tuha atau hamil sengaja. Anggaplah hamil tuha. Berapa? Umur 8 bulan sudah dikandungan. Tinggal menunggu sebulan lagi sedikit hamil lah si ibu tadi. Maka anak tadi keluar. Kalau perempuan itu lagi mengandung, lakinya mati, maka Al-Quran mengatakan apa? Bagaimana Al-Quran mengatakan masa iddahnya perempuan di ketika meninggalnya laki dengan keadaan hamil, maka masa iddahnya yaitu waktu itu melahirkan. Mun sudah melahirkan, selesai masa iddahnya. Besok pun pian boleh kawin sudah. Paham maksudnya? Karena kalau sudah pian melahirkan, jelas itu anak dari siapa? Anak dari laki pian meninggal tadi, pasti sudah. Mun sudah keluar lah, kecuali misalnya kembar hadingi dulu saya lagi. Keluar keduanya. Nah, di dalam rahim itu pasti sudah ulama katakan itu bisa dipastikan 1000% bersih daripada sisa-sisa dari laki pian yang sudah meninggal. Kalau seandainya pian anak kawin pun besoknya boleh itu. Tapi terlalu benar belum? Ada mungkin tapi itu hukum. Nah kalau pian kada hamil, ini kasihan. Maka pian kalau kada hamil mati lagi, jangan kawin terlebih dahulu terkecuali selesaikan masa iddah 4 bulan 10 hari. Nah ternyata diteliti rupanya di dalam rahim itu kisahnya di dalam rahim itu ada selangkai seperti ini. Ini sidik jari. Jadi di dalam rahim itu memang ada bersih, tapi rupanya sidik jari bakas laki itu masih ada. Stempel nih sidik jari nih,
Stempel lain pulang bro. Sidik jari, stempel tutup. Ini sidik jari nih. Rupanya di dalam rahim ibu itu masih ada bekas stempel dari lah jebol stempel. Ya, nih. Sidik jari bekas laki itu masih ada, masih membekas di dalam rahim itu. Nah itu kada kawan dihilangkan terkecuali setelah berlalunya 4 bulan 10 hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah jadi Al-Quran ini mengajarkan kita tentang bagaimana supaya hidup selamat. Kalau pian bujur berpegang teguh dengan Al-Quran, maka insya Allah dan sunnah Nabi Muhammad kita akan selamat dunia dan akhirat. Maka inilah yang paling terpenting, apa yang telah diajarkan oleh guru kita tadi, Syekh Ahmad tadi. Beliau menyampaikan pentingnya kita mengamalkan sunnah. Mengamalkan sunnah ini cilai adalah salah satu perkara yang paling disenangi oleh Allah. Ujar beliau dan menyampaikan hadis tadi, la yazalu al-abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ini hadis menyatakan bahwa siapa orang yang hidupnya kada pernah berampi-ampihan mengamalkan sunnah Rasulullah, pokoknya napa amalkan sunnah Rasulullah yang diketahuinya diamalkannya terus. Lihat apa jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Ujar Rasulullah SAW, jawabannya ini hadis kursi. Ujar Allah Subhanahu wa taala, hatta uhibbahu. Orang yang kada pernah putus mengamalkan sunnah Rasulullah terus istiqamah, padahal nang wajib aja seharusnya, tapi nang sunnahnya kada ketinggalan juga diistiqamahkannya bahkan. Maka jawabannya oleh Allah SWT, sampai inya nanti mendapatkan cintaku. Artinya istiqamah sampai dapat cinta Allah. Maka kalau sudah dapat cinta Allah Subhanahu wa taala, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku jadi Allah Subhanahu wa taala akan jadi pendengarannya. Ini pian harus pahami cilai baik-baik. Inilah yang diamalkan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali Allah itu mereka tuh bersibuk-sibuk. Mereka tuh kayak caranya mau empati sunnah Rasulullah sebanyak-banyaknya, seistiqamah-istiqamahnya sampai mereka itu dicintai oleh Allah. Kalau sudah mereka dicintai oleh Allah, maka pendengarannya tuh ini pendengarannya beda lah pendengaran kita. Ada sama pendengaran para orang yang kekasih Allah SWT itu Allah langsung menjaga. Allah menjaga setiap pendengarannya, penglihatannya kayak itu juga. Orang yang kuat mengamalkan sunnah Rasulullah itu Allah jaga penglihatannya. Makanya jangan heran kalau ada wali Allah Ta'ala itu kasyaf. Ada orang-orang saleh itu kasyaf, kayak apa melihat keadaan nas belum terjadi tahu dehnya. Kenapa? Karena memang mereka tersambung dengan Nabi Muhammad SAW, tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertutup dengan gaib. Perkara-perkara yang gaib itu mereka bisa melihat. Nah ini adalah salah satu contoh. Makanya kalau kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW istiqamah, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dalam hadis Nabi SAW yang lain, man ahya sunnati faqad ahabbani. Tujuan kita mengamalkan sunnah Rasulullah tidak lain adalah mencintai Rasulullah SAW dan kita mendapatkan cinta dari Rasulullah. Ujar Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang kalau mengamalkan sunnahku, maka orang itu benar cinta lawan aku. Dan kalau ia itu benar cinta lawan aku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Nah ini nama unting yang terakhir ini, mengunting supaya kita bisa berkumpul lawan Nabi Muhammad di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya kah? Yang terakhir, ini terakhir dalam hadis Nabi SAW cilai. Tadi kami siang acara di mana itu? Camp Baru, ya kah, di Camp Baru di sebelahnya Korea, ya kan, ini Jepang loh, ini Jepang bro, Jepang nih, di sana Korea sebelah. Di situ tadi Sidin membahas cilai, di binian ini Sidin paling nyaman masuk ke dalam surga. Hendak langsung surga biar. Ibu-ibu deh, aku bertakon ibu-ibu, kenapa ya kamu? Aku bertakon ibu, pian hendak masuk surga. Cil, pian paling gampang cilai masuk ke dalam surga. Pian kalau menggawi sunnah tadi nang kayak ini nih, sunnah nih kayak nih siwak nih. Ini ribet pian. Lah ribet lah. Sembahyang di siwak ribet. Anak setiap masuk ke WC, masuk tangan betis kiri, keluar betis kanan. Apa sih ribet kita? Ya kah, ngurusi anak, ngurusi itu macam-macam. Nah, pian cukup mengamalkan 4 perkara aja. Tadi disampaikan oleh guru kita nih. 4 macam aja lah. Kalau pian jaga 4 ini kan usah sibuk mikirkan nang sunnah ini biar abahnya aja dah. Nah kami nang lakian dia nama amalkan sunnah. Ya kah? Nang lebihnya cukup pian amalkan 4 nih. Apa nang 4? 1. Ujar Nabi SAW, barang siapa berbinian nih, siapa nang menjaga sembahyang 5 waktu,
Satu, sembahyang waktu. Kadang kali di waktu. Nang sunnah kalau api kaum gawe alhamdulillah, kalau kada pun kada apa, cukup nang wajibnya. Ya. Nang kedua apa? Ujar Rasulullah pian menjaga supaya puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan kada usah kan puasa Senin Kamis kada apa? Puasa Ramadan pian jaga. Kalau misalnya haid, qadha kena di luar Ramadan, qadha dibayari utang, bayar utang. Nang ketiga apa? Ujar Rasulullah siapa nang kemudian taat lawan lakinya. Nah, terakhir ini pinangan ini. Nih, nang ketiga ini pinangan ini. Taat lawanlah laki. Taat lawanlah. Sekali lagi, taat lawanlah. Ya kayak itu. Satu, sembahyang dijaga. Dua, puasa Ramadan jangan tinggalkan. Gawi. Nang ketiga, taat lawan laki. Nang keempat, pian jaga kehormatan, kemaluan pian. Pian jaga ini, maka apa kata Rasulullah? Rasulullah menjamin buhan pian bebinian masuk surga. Pintu mana nampian hendak silahkan pian pilih. Amin. Tapi empat aja cuman prakteknya berat benar. Empat prakteknya berat benar. Tapi mudah-mudahan pian kau amalkan. Amin. Yang paling banyak perempuan yang gagal itu apa? Nih, taat lawan laki, lawan menjaga kemaluannya. Ini paling berat. Nah, wahini jadi sidin ya kah bibinian. Kalau di Hadramaut orang nang bujur itu laki memimpin bini. Amun di Indonesia ini bini memimpin laki. Orang laki namatur bini. Amun di Indonesia bini namatur laki. Bujur kada? Ngaku kada? Nah ini masalah nih. Jadi maksud kita apa? Maksud kita bujur-bujur cicilai pian hendak masuk ke dalam surga gampang. Asalkan pian jaga sembahyang puasa kemudian taat lawan laki. Pian taat lawan laki itu modal pian yang paling gampang. Ayyimam ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mun bibinian itu bujur-bujur mentaati lakinya sampai lakinya ridha pian meninggal. Laki ini ridha karena cara pian di dalam melayani laki pian itu luar biasa. Kayak apa aja laki tetap dilayani luar biasa. Maka sampai pian laki membuat ridha kepada pian meninggal, apa janji Nabi? Pian pasti masuk dalam surga. Pasti masuk dalam surga. Gampang ada? Gampang. Pian cilek kalau menemui laki kalau seandainya bermasalah, pian jangan pikir, pian kan usah pusing-pusing. Kenapa? Karena itu mereka masing-masing akan menanggung dosanya. Kami bukan laki-laki ini adalah kalau bermaksiat nih kami nih. Seandainya di luar sana kami ini bermain, bermaksiat, maka pian ibu-ibu di rumah tuh kada pernah ditanya oleh Allah nanti tentang dosa kami laki-laki suami-suami nih. Kalau pian keluar rumah, mohon maaf, setiap kali pian keluar rumah, maka kami para suami-suami ini akan bertanggung jawab penuh atas dosa nang pian gawi di luar sana. Makanya hukumnya bibinian kalau keluar rumah itu haram tanpa seizin. Dengarkan? Kenapa jadi hukumnya haram, Cil? Padahal kan keluar rumah itu kenapa? Ada masalah. Masalahnya di sini, kalau pian keluar rumah, kada izin suami, pian melakukan maksiat, makanya menanggung dosa itu bukan pian. Nih, buhan-buhan kami ini. Makanya buhannya cepat tuha. Baru lagi umur 34-50, tuha sudah. Kenapa kebanyakan tanggungan? Jujur ada. Ini makanya cepat mati mendadak nih bukan laki cepat mendadak. Gara-gara apa? Kebanyakan menanggung dosa. Makanya bibinin kalau anak keluar wajib berizin lawan laki. Kenapa? Karena bubuhan kamilah yang menanggung dosa pian. Sedangkan pian cilai ya kan tidak pernah ditanya, dipertanggungjawabkan tentang apa maksiat dosa-dosa kami. Kami menanggung sendiri. Anak kayak tujuan. Kami akan bertanggung jawab atas apa yang digawi oleh anak. Kalau anak itu bermasalah, maka kami bisa diseret nanti ke dalam masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka kami tanggung jawab. Nah, maka pian cukup pian layani laki kayak apa supaya kita betah di rumah. Pikirakan nih, ada perlu isi otak. Pikirakan kayak apa laki itu betah di rumah.
Amun kira-kira laki itu betah di rumah, ya kan? Maka itu nak akan menjadikan baiti jannati. Kayak apa contoh Rasul dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu cilai sidin kayak apa cara melayani Rasulullah, luar biasa. Siti Khadijah itu kada pernah berkata-kata kasar, kada pernah kita menghina Rasulullah, kada pernah kita membantah Rasulullah. Bahkan seluruh harta Siti Khadijah itu diserahkan semuanya atas pertolongan untuk menolong agama ataupun dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah bujur-bujur menghargai Siti Khadijah. Nah ini contoh. Jadi pian cukup melayani, menghargai apa yang telah digawi oleh orang laki-laki kita semuanya, maka pian akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki pian macam-macam di luar sana, misal laki pian ternyata main mata dengan janda nang di warung sebelah. Kan usah pikirkan itu. Makanya lu sering sampaikan ibu-ibu kan usah kepo dengan HP laki. Kan ada usah kepo dengan HP laki. Kenapa? Karena kita tanggung seorangan, ya kan? Kalau pian selama pian taat sama laki kada masalah. Makanya jangan takutan laki itu kawin lagi, jangan takutan. Aku heran juga karena bini takutan laki kawin lagi itu apa? Pian jangan berpikir bahwa apabila laki kawin lagi itu akan terbagi cintanya. Oh jadi siapa laki cinta itu terbagi? Enggak ada. Cinta itu kada kau dibagi. Mohon. Dengarkan baik-baik. Cinta itu kada dibagi. Cinta itu tetap selama dia mencintai pian, walaupun dia bini 3 ke 4 kah, tetap nampalin dicintainya pian. Kalau memang pian orang yang baik lawaninya, lawan lagi pian. Ulun pernah menemui pian, ada seseorang, orangnya sudah tua juga, sin berkisah lawan ulun, ujur sidin guru ya. Ternyata guru aja. Kalau kita kawin 2 itu aja, kan ujar orang apabila kita kawin lagi jadi menang bini, kita berbagi cinta pian lawan guru. Ternyata belum merasakan sudah guru aja. Ini saksi langsung nih. Jangan didustakan. Ini sini kisah, sini bini 2. Ujar sidin, ternyata guru bujur. Ulun sudah bini 2. Bini nak kedua ulun ini anu. Tapi guru aja tetap kada kau mengalahkan cinta ulun yang pertama. Wah. Ayo, beribu-ribu bintang di langit. Bulan jua yang paling terangnya. Beribu-ribu wanita yang cantik. Bini seorang jua pembungasnya. Wah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo mau kada mau ayo bersaya kayak itu. Ya kah? Bini seorang jua pembungasnya. Ya kah? Bini seorang muasnya. Paham gak Cik? Apa nak paham? Kita punya paham makanya ada tahu juga. Iya kah? Nih. Maka nyaman hidup ibu-ibu ini paling gampang. Nyaman masuk surga paling gampang. Cukup yang taat sama laki dijamin masuk surga. Maka kayak apa kisah dulu Siti Asiyah. Ingat Siti Asiyah binti Muzahib. Asiyah ini cilai beisian laki Asiyah ini pin kada apa-apanya lawan laki kita. Mau laki-laki kita ini cuma main-main mata aja biasa aja itu. Main mata itu nyata. Oh jauh. Mulai lihat bini orang aja. Mau kada lihat bini orang terujuk. Matanya berpapasan pas ada bini orang situ nah. Maka ada apa itu kan masalah. Bukan menyuruh Pak, kada menyuruh abahnya jangan kelanjian. Ingat-ingat tuh gigi palsu. Siapa lakinya Asia? Laki Asia siapa? Fir'aun. Pian tahu kisah Fir'aun kayak apa? Fir'aun itu cilai adalah makhluk manusia yang paling bejat. Bahkan syaitan pun kalah dengan bejatnya si Fir'aun. Fir'aun ini cilai kada gagampangan. Inya ketujuh membunuh anak-anak kecil di zaman Bani Israel. Itu anak-anak yang masih harus laki-laki dibunuhnya. Bibinya nanti dibiarkan jadi pelayan nanti. Ya kan? Gawiannya si Fir'aun itu mengganggu kaum Bani Israel, mengganggu Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun alaihissalam. Ini Fir'aun yang paling bejat. Bahkan terakhir qala anna rabbukumul a'la, ini mengaku Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, adakah laki pian sebejat Fir'aun? Ya dijawab. Adakah laki pian sebejat Fir'aun? Pernahkah laki pian membunuh? Pernahkah laki pian mengaku Tuhan? Menjadi hantu iya? Kada laki kita ini kayak apa aja biar nakalnya, insya Allah kada bakalan yang membunuh orang. Ini kada bisa juga nama macam-macam insya Allah. Apa sampai mengaku Tuhan? Coba lagi Asia kayak apa bejatnya lakinya, tetap di servisnya.
dimuliakannya selama tidak mengarahkan kepada kesyirikan kepada Allah, maka terus dibikin supaya senang suaminya, dibikin supaya bangga punya istri kepada kita. Kayak apa? Supaya senang laki betah di rumah. Dan ini tugas pian, ini dia tugas pian. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Siti Asiyah Jilai diberikan kemuliaan yang sangat tinggi oleh Allah. Beliau akan menjadi pemimpin, salah satu pemimpin nanti di surga dari kalangan ibu-ibu. Jadi pimpinan para ibu-ibu nanti di surga siapa, Siti? Ada 4 dia Nabi. Nah, akan memimpin surga nanti para perempuan itu siapa? Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Yang kedua Asiyah binti Muzahim. Yang ketiga Sayyidatuna Khadijah bintu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang keempat siapa? Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Siti Asiyah ini salah satu perempuan contoh di dalam Al-Qur'an. Nang kayak apa menghadapi lakinya, nang luar biasa bejatnya, tapi sabarnya ini menghadapi laki menjadikan buah yang sangat manis. Bagaimana Rasul katakan, beliau akan menjadi pemimpin di surga nanti. Dan Siti Asiyah dengan Siti Maryam akan dinikahkan, kata Rasulullah, nanti dinikahkan denganku, kata Rasulullah, di surga. Jadi Siti Asiyah itu jadi bini Nabi Muhammad SAW. Nah, amun kawa pian amalkan nas pertama ini, insyaallah kita akan selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Maka bikinlah kayak rumah tuh supaya betah lagi. Jadi kalau misalnya anak kuring baginya harum, celai, harum. Jangan habis ke dapur, habis manu acan, masuk kuring ke kamar, bau harum. Ini contoh nak ada tolong dijaga, jangan dijaga. Maka beli parfum, tolong abahnya tukarakan parfum yang bagus. Jangan tukar parfum nang samping-samping jalan, nah harga nang 15.000 sekali semprot 3 menit kemudian habis dah hilang baunya. Tukarakan nang mahal, tukarakan nang ref, tukarakan nang apa namanya itu nyaharum tuh nang di Ambon Wangi itu nah. Ada anu nih. Pada kuitan anu Pak Haji Halik, dan sanak sini terus tuh Ambon Wangi, tukar nyaharum nang nyaman-nyaman nang bagus-bagus. Ya kah? Suruh pakai bini pian. Maka ini cara pian, ini bebingking tadi ujian bebingking tadi siang. Kayak apa? Bebingking berhias-hias lawan laki supaya laki itu senang lawan kita. Nah, maka pian gampang hendak masuk ke surga. Inilah cara jalannya. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita bertahan mampu menurut mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan seluruh para ibu-ibu diberikan kesehatan keafiatan, karena ibu-ibu luar biasa memelihara anak dari hamil, kemudian melahirkan, kemudian memelihara anak sampai ganal. Ini luar biasa. Para ibu-ibu ini adalah pejuang-pejuang negara kita, pejuang-pejuang ke rumah tangga kita. Mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan suami-suami kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita dengan anak yang saleh, salihah, anak-anak yang senantiasa taat kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kampung kita dijaga dari segala bala, bencana, musibah, dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat yang luas kepada kita semuanya, pada kampung kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dunia sampai di negeri akhirat bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke pasar pagi, nukar diwak harwan dan diwak sokat. Selamat pian-pian yang telah merayakan peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita bertahan dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ini Nabi SAW sampaikan. Ada salah khilaf yang mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.